Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sahabat menyaksikan berita terhangat, viral, dan terpanas kini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya diminta oleh Bareskrim dari 26 pertanyaan itu, apa yang dilakukan terhadap oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana yang dilaporkan oleh Bapak. Kalau mengenai Sudirman yang itu kan pengakuan dari Sudirman ya. Bapak Rudiana selaku saksi menyatakan menangkap 8 orang dan bersama anak buahnya. Sidang PK 7 terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki selesai digelar dan tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung. Sementara, kuasa hukum Saka Tatal, Titin, mengaku baru saja diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi atas laporan Jutek Bongso yang melaporkan Ibtu Rudiana terkait sejumlah pasal. Salah satunya, dugaan penganiayaan terhadap para terpidana. Diperiksanya Titin sebagai saksi merupakan langkah maju, mengingat Ibtu Rudiana dilaporkan sudah cukup lama. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan Titin sebagai saksi? Akankah Ibtu Rudiana akan diperiksa sebagai terlapor? Saya memang dipanggil Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum 7 terpidana yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, di antaranya pasal 422 pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan keterangan sesuai yang diinginkan melalui penyiksaan, intinya seperti itulah. Kemudian 351 mengenai penganiayaan menyebabkan luka berat. Kemudian adanya dugaan perampasan kebebasan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana dan 8 termasuk Saka Tatal di dalamnya. Kemudian 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, pasal 242 mengenai keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan keterangan palsu. Jadi Rudiana dan Kavi udah kami laporkan dari 3 bulan lalu, sudah berproses di Bareskrim untuk pidananya, gak usah tunggu mereka bebas, ya kan? Udah kami berproses kok itu, gitu loh. Tinggal kita kawal aja di sana dan masih berjalan itu LP-nya. saya memiliki dokumen-dokumen yang saya simpan di 2016. Dokumen-dokumen itu berupa catatan-catatan sidang. Artinya misalnya di tanggal 3 Oktober 2016 untuk menguatkan dugaan perampasan kebebasan apa yang terjadi. Jadi di persidangan 3 Oktober 2016, Bapak Rudiana selaku saksi menyatakan menangkap 8 orang dan bersama anak buahnya. Kalau mengenai Sudirman yang itu kan pengakuan dari Sudirman ya. Kita juga nggak tahu jenisnya apakah peluru karet atau apa. Yang jelas pengakuannya dia kepada kami adalah betul dia di ya. Kenapa dia tahu dia? Karena dia melihat ada bentuk pistol. Ya, namanya juga orang awam ya. Kemudian ketika dengar suara bunyi itu di punggungnya itu dia terasa panas. Itu yang dia rasakan. Gitu sih. Kami juga terharu. Ya. Mereka nangis ya. Kenapa? Coba kita bisa bayangkan akibat kesaksian itu mereka dipukul. Kalau dengar ceritanya sampai alat dipakai balsem, matanya dipakai balsem, matanya di staples ya, terus dipukulin, disundut rokok, telinganya di apa semacam, itu nggak bisa tergantikan. Kepalanya pakai gembok dipukul, itu perkataan mereka di dalam persidangan. 8 tahun mereka ada di dalam tanpa ada harapan, sekarang tiba-tiba itu berubah
ya, yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Apa itu nggak mujizat? Coba itu kalau dialami kita, ini sungguh luar biasa menurut saya. Saya harapan terhadap proses ini sih serahkan aja lah ke Bareskrim dan tim sus bentukan Kapolri, yang saya yakinlah mereka juga nggak tinggal diem. Karena saya paham betul apa yang terjadi di Cirebon, saya paham betul tim sus juga sampai detik ini masih melakukan upaya-upaya untuk membuat terang benderangnya peristiwa di 2016. Ah, itu kan karang-karangan dia aja, itu pandai-pandai dia aja itu. Ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Saya kira itu hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Kita juga nggak takut, ngapain kita takut? Sudirman menjadi terpidana terakhir yang mengajukan PK mengikuti 6 terpidana lainnya. Sidang PK Sudirman yang sudah selesai digelar berlangsung cukup menegangkan. Mengingat Sudirman menjadi salah satu terpidana yang mendapat banyak perhatian. Usai disebut-sebut memiliki keterbelakangan mental hingga diperlakukan berbeda selama menjalani masa tahanan. Lantas, seperti apa kondisi Sudirman dan 6 terpidana lainnya usai menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon? Ya, mengenai update-nya yang terkini saat ini adalah bahwa kami sudah menyelesaikan semua rangkaian PK, baik itu kepada 6 terpidana maupun kepada Sudirman, jadi 7 ya. Nah, saat ini kami sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Itu aja sih. Kalau Sudirman memang kondisinya kemarin lagi kurang sehat, Mbak. Kemarin juga masih ini karena dia memang sih kayak gitu dalam 1 bulan itu tidak seluruhnya sehat. Pasti ada ngedrop-ngedropnya. Jadi kemarin juga yang hari terakhir itu di persidangan PK memang dia kurang sehat sih, sampai biasanya kayak gitu sih 1 minggu dia betul-betul sakit, harus dirawat di klinik situ, kemudian juga nanti kembali sehat lagi. Memang kondisinya kalau Sudirman kan tidak memang begitu sehari-harinya karena luka-luka yang cukup ini diderita gitu, Mbak. Setelah sidang PK kemarin, saya sih ngelihatnya mereka juga lebih bersemangat, lebih optimis. Kemudian saya sih ngelihatnya mereka juga lebih mendekatkan diri, hablum minallahnya dijalankan. Mereka berharap sekarang semua proses sudah dilaksanakan. Kemudian mereka kelihatannya lebih khusyuk lagi, memohon doa. Kemudian saya sih ngelihatnya seperti itu sih, lebih religius dibandingkan sebelumnya. Saya melihatnya begitu. Sidang PK yang diajukan 7 terpidana, seperti diketahui, sudah selesai digelar. Kuasa hukum 7 terpidana optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan PK ke-7 terpidana. Keyakinan itu tidak lepas dari terungkapnya sejumlah fakta selama persidangan digelar. Para saksi yang dihadirkan mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Lantas, apa kata para pakar hukum mengenai sidang PK ke-7 terpidana dalam kasus tewasnya Vina? Kalaupun itu klien kami, para 7 terpidana, 8 dengan Saka itu bukan pelakunya dan mereka tidak ada di lokasi. Ya, itu pertama. Yang kedua, kami sudah dapat membuktikan bahwa itu sebenarnya bukan peristiwa. Ya, karena kalau itu sekali lagi nggak ada alat bukti yang mengatakan bahwa itu, ya apapun ya alat bukti ya, yang ada ini selama ini bahwa mengatakan itu adalah berdasarkan hasil visum. Visum itu hanya menjelaskan luka-luka penyebab suatu kematian, benda tumpul, apa yang terjadi di tulang leher dan sebagainya. Itu tidak mengatakan itu. Ini yang harus jelas gitu kan. Yang itu mengatakan dia luka penyebab kematian benda tumpul. Benda tumpul ini kan sebagaimana kita tahu kalau itu kecelakaan kan bisa jadi gitu kan, dia nabrak benda tumpul, bukan benda keras. Saya kan dalam dakwaan itu ada tusukan senjata tajam, itu yang nggak ada gitu kan. Kalau menurut kami ya itu murni kecelakaan lah, udah itu gitu. Chat dari handphone Widi kan begitu, yang mengatakan kami kan nggak bisa menerjemahkan ya, ada MNM ya, yuk gitu kan. Nah, kita tanya kepada Widi, yang punya handphone kan Widi ya,
Di persidangan kita tanya, apa itu? Minum katanya. MNM itu. Oh, minum. Terus kita tanya, emang sering minum? Oh, sering. Dan menurut kami kan berarti kan klop dengan apa yang dilihat oleh atau disaksikan oleh Anwar dan Arta gitu kan, bahwa Eki juga malam itu mereka menyaksikan mereka lah yang minum bersama-sama dengan Eki gitu kan klop itu kalau menurut saya gitu loh ya. Malam itu Vina mengajak minum-minum ya, bukan minuman ini ya, maksudnya minuman beralkohol ya. Kemudian Eki dengan teman-teman yang menyaksikan bahwa itu adalah mereka minum malam itu dengan teman-temannya, ada Arta dan juga Anwar dan satu rekan lagi yang saya lupa gitu ya. Itu berarti kan klop gitu loh ya, menurut kami itu yang terhadir dalam fakta persidangan gitu. Kalau permohonan PK kan sudah selesai, kami harapkan Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut sehingga 7 terpidana bisa pulang tahun ini. Walaupun dari kejaksaan masih bersikukuh kalau peristiwa itu ada, tetapi tim kuasa hukum dari Pradi kan sudah sangat membuktikan, sudah bisa menghadirkan saksi-saksi, apakah saksi alibi, bahkan saksi-saksi ahli yang justru membuat terang benderang peristiwa ini bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan dan 7 terpidana ini tidak bersalah gitu loh. Tetapi lebih mengerucut terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Netizen beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh peradilan yang terdahulu itu adalah peradilan sesat. Hampir 100% netizen beranggapan sedemikian. Karena memang apa yang didakwakan dan dituntut oleh JPU adalah perkara yang sangat-sangat jauh dari kenyataan dan fakta yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Karena memang terdapat banyak rekayasa dari administrasi penyidikan yang sedikit banyak sudah diakui sendiri oleh pihak para penegak hukum. Tuduhan-tuduhan jaksa akhirnya mental, akhirnya nggak punya kekuatan. Bisa jadi terhadap penyidikan terdahulu ini ada kepentingan yang intens yang kemudian untuk membela kepentingannya Ibtu Rudiana sehingga terjadilah rekayasa-rekayasa yang gelap begitu, yang diduga gelap yang dilakukan oleh penyidik. Nah ini kan tidak profesional namanya. Nah, tapi kemudian kan oleh pihak masyarakat ini kan dilaporkan ke Bareskrim tentang dugaan-dugaan rekayasa ini. Nah, biarkan saja nanti Bareskrim bekerja untuk menindaklanjuti laporan dari pihak-pihak yang melaporkan si Ibtu Rudiana ini untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa sih yang terjadi waktu penyidikan Ibtu Rudiana. Siapa tahu akhirnya Bareskrim mendapatkan fakta-fakta baru, penyidikan-penyidikan baru di mana diduga ada rekayasa terhadap perkara ini. Siapa tahu. Kalau berbicara hukum itu berbicara kepastian hukum dan berbicara kenyataan dan fakta. Kalau seumpamanya itu bicara kalau dan andai itu saya tidak mau komentari karena saya ini bukanlah filosofis dan saya bukanlah penyair yang bisa berandai-andai seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.